ketemu lagi dengan Miss Alina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 12, masih berhubungan dengan bab kedua, interaksi keruangan antara desa dan kota. Normalnya, kota itu terbentuk dari adanya perkembangan suatu desa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai desa yang maju adalah desa swasembada. Namun saat ini manusia bisa menciptakan kota dengan berbagai cara. Dari klasifikasi inilah kita akan mengetahui bagaimana jenis dari kota yang kita tinggali. Yang pertama adalah kota berdasarkan jumlah penduduk. Kota berdasarkan jumlah penduduk ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, kawasan perkotaan. Kota berdasarkan jumlah penduduk itu dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama adalah kota kecil. Untuk kota kecil, jumlah penduduk yang ada di kawasan kota ini berkisar dari 50.000 sampai 100.000 jiwa penduduk. Kriteria ini didominasi oleh fungsi ekonomi. Fungsi ekonominya berupa perdagangan. Perdagangan yang ada di kota kecil ini masih dalam lingkup kecamatan dan desa. Sehingga di kota ini masih kita lihat adanya pasar harian atau pasar kaget di beberapa wilayah. Untuk yang kedua, untuk kawasan perkotaan sedang, jumlah penduduknya berkisar dari 100.000 penduduk sampai 500.000 penduduk. Kawasan kota ini didominasi kegiatan ekonomi sudah mulai mengalami peningkatan di bidang jasa dan di bidang perdagangan. Kalau di kota kecil cakupannya berupa kecamatan, di kota sedang cakupannya sudah mulai mengarah ke wilayah yang lebih besar, yaitu antar kabupaten. Contohnya apa? Adanya kantor cabang. Baik itu kantor cabang di bidang perbankan, pendidikan, ataupun fasilitas transportasi. Yang ketiga adalah kawasan kota besar. Untuk kawasan kota besar, kriteria jumlah penduduknya berkisar dari 500.000 sampai 1 juta jiwa penduduk. Untuk dominasi fungsi kegiatan ekonominya berupa jasa, perdagangan, dan di sini di kota besar sudah mulai mengarah ke industri. Wilayah cakupannya kalau di Indonesia sudah meliputi wilayah provinsi. Untuk kota besar, contohnya adalah adanya kawasan pertokoan. Juga ada kantor cabang di masing-masing wilayah kota besar. Kantor cabangnya lebih besar daripada kota sedang. Yang keempat adalah kota metropolitan. Untuk kota metropolitan ditetapkan bahwa kriteria penduduk yang tinggal di kota ini berkisar dari 1 juta sampai 10 juta penduduk. Karena dia sudah menjadi kota metropolitan dan jumlah penduduknya banyak, maka akan membentuk satu kawasan perkotaan yang nantinya akan berinteraksi dengan wilayah lain atau kota lain. Kawasan untuk perkembangan kota metropolitan itu perkembangannya secara nasional atau negara, meliputi jasa, perdagangan, industri, ditambah nanti pelayanan untuk penduduk yang tinggal di wilayah negara masing-masing. Ditambah sarana prasarana yang ada di kota metropolitan itu sudah mencukupi untuk kegiatan penduduk yang ada di kota tersebut. Yang kelima, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk adalah kota megapolitan. Kalau untuk kota megapolitan, ini minimal jumlah penduduk yang ada di kota tersebut
10 juta penduduk. Di kota megapolitan, ini gabungan dari satu atau dua kota metropolitan, sehingga dia sudah membentuk sistem yang baru. Jangkauan dari aktivitas penduduk yang ada di kota megapolitan itu sudah mencakup kawasan antar negara atau regional. Regional itu antar kawasan di benua Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat. Contoh kegiatannya adalah adanya fasilitas perbankan antar negara dan kegiatan lainnya yang berinteraksi antara suatu negara dengan negara yang lain. Jadi berdasarkan jumlah penduduknya, kota dibagi menjadi 5 kawasan: kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Selain berdasarkan jumlah penduduk, klasifikasi kota yang kedua adalah berdasarkan tahap perkembangannya. Berdasarkan tahap perkembangannya, ini dikemukakan oleh Lewis Mumford. Lewis Mumford itu membagi perkembangan kota menjadi 6 bagian berdasarkan karakteristik fisik dan budaya di masing-masing wilayah. Kenapa? Karena karakteristik fisik dan budaya di masing-masing wilayah itu akan memiliki ciri khas dan perbedaan satu sama lain, sehingga dia bisa dibedakan antara suatu kota dengan kota lainnya. Yang pertama tahapnya adalah tahap Eopolis. Untuk tahap Eopolis, ini adalah tahap awal dari perkembangan suatu kota, dimulai oleh desa yang maju, sehingga akibat dari aktivitas penduduk yang semakin berkembang, terbentuklah desa maju ini menjadi kota baru. Desa maju adalah desa swasembada. Yang kedua, tahap polis. Kalau tahap polis, ini kotanya masih bersifat agraris. Masih ada sifat agrarisnya, ada pertanian, perkebunan, peternakan. Karena dia masih bersifat agraris, pengaruh industrinya masih kecil. Contohnya apa? Masih dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, tahap metropolis. Untuk tahap metropolis, kota ini sudah mulai mengacu ke sektor industri. Baik itu industri perdagangan ataupun jasa, dan dibantu adanya kota satelit di sekitar kota metropolis. Kota satelit atau daerah penyokong. Yang keempat, tahap perkembangan kota adalah tahap megapolis. Untuk tahap megapolis, di sini ditandai oleh adanya keragaman di aktivitas penduduknya, baik itu agama, mata pencarian, pendapatan. Ditambah lagi adanya jalur perkotaan yang luas. Di sini kegiatan industrinya sudah semakin maju. Karena kegiatan industrinya sudah semakin berkembang, maka mempengaruhi kegiatan birokrasi. Birokrasinya dibilang cukup buruk karena mereka lebih mengandalkan hasil produksi yang baik dari kegiatan industri. Yang kelima, tahap tiranopolis. Tahap tiranopolis karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kota tersebut, maka lingkungan kota sudah mengalami kemunduran. Sehingga menyebabkan adanya kerawanan sosial yang tinggi, kriminalitas, dan ditandai sering terjadinya kemacetan.
di wilayah Tiranopolis. Yang keenam adalah tahap nekropolis. Di tahap nekropolis, pada tahap ini kota semakin kemunduran. Untuk beberapa wilayah itu akan terjadi kehancuran. Kenapa suatu kota bisa terjadi kehancuran ataupun kemunduran? Ini bisa saja disebabkan oleh adanya bencana alam di kota tersebut. Bisa juga disebabkan oleh adanya perang, akibat dari Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua ataupun perang antar negara saat ini. Yang ketiga, adanya wabah penyakit yang menyerang penduduk yang ada di wilayah perkotaan. Selain ini, bisa juga disebabkan karena tata ruang wilayah yang buruk. Sehingga kota akan mengalami kehancuran, bahkan bisa menjadi kota mati. Untuk klasifikasi selanjutnya masih berhubungan dengan tahap perkembangan kota. Kali ini dikemukakan oleh Griffith Taylor. Untuk Griffith Taylor, dia menyatakan perkembangan kota berdasarkan tahapan pembagian wilayah. Untuk perkembangan kota, yang pertama adalah tahap perkembangan infantil. Pada tahap perkembangan infantil, di sini ini masih tahap awal kota. Tahap awal kota sehingga belum ada pembagian kawasan khusus. Baik itu untuk permukiman, industri, ataupun perdagangan. Yang kedua adalah tahap juvenil. Pada tahap juvenil, ini tahap kotanya sudah mengalami perubahan dalam penataan ruang. Di sini sudah dibagi kawasannya untuk kawasan permukiman dan kawasan industri kecil saja. Tahap infantil juvenil ini masih terbentuk di tahap-tahap awal perkembangan kota, baik itu di bidang teknologi, pendidikan, ataupun tata ruang wilayah. Yang ketiga adalah tahap matur. Pada tahap matur, ini tata ruang wilayah sudah jelas. Sudah jelas dibentuk mana kawasan untuk kawasan industri, tata ruang kota untuk kegiatan perdagangan, untuk pertambangan, untuk pemerintahan, dan tata ruang lain untuk aktivitas pendukung penduduk yang ada di kota matur. Yang keempat adalah tahap senil. Pada tahap senil akan terjadi degradasi. Degradasi adalah penurunan, baik itu di bidang sosial ekonomi ataupun fisik dari kota yang ada, sehingga daya dukung wilayah itu semakin buruk. Daya dukung wilayah semakin buruk diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, sehingga persediaan lahan semakin kurang di wilayah perkotaan, termasuk kebutuhan akan sumber daya alam. Nantinya akan mengakibatkan terjadinya kriminalitas tinggi. Bahkan bisa jadi di tahap perkembangan senil ini akan terjadi kemunduran atau kehancuran dari suatu kota. Itulah pembahasan mengenai klasifikasi kota. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali.